limit ya. Yang lain perlu di-mute nggak, yuk? Iya, mute aja. Udah aku ini Mustika hostnya sekarang. Duh, Mus? Ya, kamu unmute sendiri ya. Akso sama Fandi. Aku serahin ke Akso ya, ya. Aku hostnya maksudnya. Sebentar. Melengking itu siapa ya? Maaf ya. Biasa anak gadis. Iya. Tangan WFH. Oke. Biasa ambil. Host itu ngatur layar nggak sih? Nanti sih Fandi yang share materi dari Fandi ya? Iya, biar Fandi. Kamu bisa. Hostnya Fandi aja. Hah? Kamu aja hostnya nggak apa-apa. Aku bisa kok. Fandi bisa kok. Fandi bukan host aja. Bisa ya? Ya wis. Mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Psikotukage. Terima kasih sudah datang. Jadi ini acara webinar pertama kali Psikotukage. Tapi rencananya webinar ini akan sering, ya kurang lebih seminggu 2 minggu sekali dengan berbagai narasumber. Dan kita coba gali dari internalnya kita dulu. Kan teman-teman ini banyak yang berbakat sebetulnya, banyak yang bertalenta. Jadi kita coba gali, siapa tahu karena kita sudah lulus lama ya, sekitar 2010 ya, ada yang baru-baru lulus lah, tapi kurang lebih lama 2010 sampai sekarang pasti banyak pengalaman yang bisa di-share karena industri atau aktivitas pekerjaannya kan berbeda-beda, jadi pasti banyak yang bisa teman-teman sharing gitu dari profesi atau industri yang ditekuninya dia masing-masing sekarang, teman-teman sekarang gitu. Jadi ada baiknya kita saling sharing, lalu juga dengan pertemuan-pertemuan seperti ini kan banyak yang kita bisa saling berkabar. Kalau ada yang misal butuh informasi, butuh sesuatu, kita bisa saling berkabar. Nah, di tema hari ini ini kan kebetulan sekarang lagi COVID dan banyak memang karena tidak bisa bertemu langsung, harus segala sesuatu harus tanpa tatap muka, banyak yang online. Jadi memang tercetus untuk mencari usaha-usaha yang tanpa tatap muka atau usaha online gitu. Jadi kemarin ada ide gimana kalau kita bahas tentang digital marketing. Nah, kebetulan teman kita satu angkatan, Fandi Saputra ini sejak lulus itu memang sudah kerja di tempat ini konsultan media gitu. Jadi si Fandi ini saat ini posisinya sebagai social media spesialis. Halo Van. Iya, halo toh ya. Jadi Fandi ini ada di sekarang di Create Digital Lab dari 2015 sebagai media spesialis di situ, dan sudah handle banyak klien mulai dari skala UKM sampai nasional. Terus Fandi juga sekarang ini punya usaha clothing ya Van? Hey Iya, That benar. Rhymes. Ya, Hey That Jadi Rhymes. apparel clothing tadi aku ngintip Van. Ini clothing yang ada rima-rima lucu-lucunya begitu kan? Ya benar, konsepnya itu kayak quote-quote tapi berima sih. Quote-nya nggak yang sekedar quote tapi tak bikin rima gitu. Iya. Tagline-nya rhymes not Crime crimes is gitu not ya. crime. Iya benar. Keren. Aku tadi ngintip Van. Ada yang hanya perlu ditemani bukan dihakimi. Itu luar biasa itu. Kadang kita memang perlu ditemani gitu, nggak perlu dihakimi orang-orang gitu. Nggak perlu. Jadi Iya. ada rindu tak pernah tahu, masa lalu tak pernah bisa berlalu. Keren. Thank you. Jadi nanti teman-teman yang lain coba ngintip ya, Hey That Rhymes. Siapa tahu ada yang cocok. Jadi webinar ini juga nanti juga ada yang namanya Market Day.
Jadi kita bisa promosi atau kita infokan ke teman-teman seangkatan kita punya sudah bikin produk atau services apa sih yang bisa kita share gitu. Jadi bisa teman-teman juga bisa hubungi tim admin untuk jadi pembicara di sini. Link share-nya aja ya nanti Fandi kali ya bisa nge-share link Instagramnya. Oke, yang siap. That Rhymes. Siap. Nah, kita mulai dari paling dasar aja ya Van ya, soal digital marketing. Siapa tahu nanti ada teman-teman kan berbagai macam latar belakang ini. Meskipun lulusan psikologi, tapi kalau soal marketing rasanya semuanya masih baru. Jadi kita paling dasar aja. Coba dijelasin Van, sakjane apa sih digital marketing itu, terus macam-macamnya apa sih? Terus kita tahunya kan paling cuma marketing konvensional ya, pasang banner, masang TV atau di radio gitu, di baliho gitu-gitu ya, di mall-mall pasang booth gitulah. Ya benar. Terus sakjane apa sih digital marketing itu kalau dibandingkan sama yang konvensional gitu? Oke, coba langsung tak jelasin aja ya sambil tak share screen ya. Oke. Yo, silakan Van. Oke, halo teman-teman, udah kelihatan belum ya screen-nya? Presentasinya kelihatan ya? Sip. Kelihatan, Van. Mantap. Oke. Jadi kenalin udah kenal sih sebenarnya, cuman tak jelasin dulu ya background-ku nih ya. Ya aku bener sih yang dibilang Lakso, aku udah join di Krea itu. Jadi Krea ini digital media agency itu. Dia sebenarnya udah dari tahun 2008 adanya, cuman aku baru masuk itu tahun 2014, tapi awalnya itu aku masih di yang divisi riset, market research. Jadi belum fokus bener-bener di digitalnya. Itu aku udah nanganin puluhan sih ya, dari yang skala UKM sampai yang skala nasional, mulai dari yang bidang kuliner, F&B kuliner, houseware, sampai rumah sakit juga. Jadi mungkin kalau tak spesifikin lagi ya, sebenarnya kalau digital marketing secara keseluruhan itu besar banget. Cuman yang aku di sini aku lebih spesialis ke social media marketing. Jadi social media strategisnya itu aku pegang banyak puluhan klien itu di social media marketingnya. Salah satu part dari digital marketing itu ya social media marketing itu. Tak jelasin dulu. Jadi hari ini kita mau bahas 4 topik besar ini ya untuk perkenalannya. Yang pertama, know the fact, kita harus cari tahu dulu fakta-faktanya kayak gimana sih di Indonesia itu kayak gimana. Terus tak jelasin juga digital marketing itu apa, tipe-tipenya gimana, apa aja. Terus strateginya ngapain sih kalau mau terjun ke dunia digital marketing itu harus ngapain strateginya. Faktanya di dunia sendiri itu jumlah pengguna internet itu udah masif banget sih, udah sampai angka 4,54 miliar. Ini data dari We Are Social. Itu hanya di tahun 2020. Terhitung di tahun 2020 itu jumlah pengguna internet segitu. Sementara dari 4,54 itu 3,8 miliar adalah jumlah pengguna media sosial. Dengan rata-rata waktu yang dihabiskan di internetnya tiap hari itu 6 jam 43 menit. Itu di dunia. Terus gimana kalau di Indonesia? Di Indonesia sendiri, Indonesia menjadi peringkat 13, menduduki peringkat 13 pertumbuhan tercepat pengguna internet. Itu masif banget sih, apalagi sekarang pergerakannya dari pemerintah juga sampai yang internet masuk desa apa segala macamnya itu penetrasinya masif dan itu mengakibatkan jumlah pengguna internet juga melonjak tajam. Terhitung di tahun 2020 itu 175,5 juta. Dengan rata-rata waktu dihabiskan di internet itu 7 jam 59 menit setiap hari. Bayangkan dari
24 jam dipotong kita tidur paling 7-8 jam ya. 7-8 jam, 24 kurangi 8, 16 ya. 8 jamnya, separuhnya itu dihabiskan di internet. Jadi kebayang potensinya bakal kayak gimana itu. Potensi yang bisa kita raih itu segitu gitu loh. Terus fakta-fakta ini juga yang perlu tak highlight bahwa 93% orang sekarang itu cari produk atau service yang mereka butuhkan itu di internet. Sekarang siapa sih yang kalau kita mau penasaran akan sesuatu atau misal nih Apple ngeluarin produk baru, paling gampang kan sekarang kan namanya handphone, namanya gadget itu kan udah di dalam genggaman. Ya, istilahnya kan dunia dalam genggaman. Kita bisa dengan gampang banget cari produk, cari apa yang kita mau. Dari yang halal sampai yang nggak halal itu dari handphone, dari gadget. 93% orang cari produk yang mereka cari itu di internet. Mereka cari review, mereka cari pertimbangan segala macamnya itu dari internet. Terus dari situ 88% mereka udah melakukan pembelian online. Jadi mereka udah familiar sebenarnya dengan transaksi online, belanja di internet, belanja online. Belanja di all shop, di Instagram itu e-commerce itu mereka familiar banget. Jadi harusnya masih banyak potensi yang bisa kita yang masih bisa kita optimalkan sih ya. Nah, masih besar banget potensi pasar di digital Indonesia khususnya yang bisa kita jangkau dan yang nggak cuma kita jangkau tapi kita usaha untuk konversikan jadi pelanggan melalui digital marketing. Tapi apa sih sebenarnya digital marketing itu? Jadi kalau ngomongin digital marketing, digital ya bahasa gampangannya internet marketing ya pemasaran, bagaimana cara kita masarkan produk, masarkan servis kita. Jadi digital marketing itu ya suatu usaha untuk yang kita lakuin untuk masarin brand atau produk kita melalui internet, melalui digital. Ada banyak macamnya sih. Nggak cuma sekedar yang salah satu yang paling yang aku dalami itu sosial media marketing, tapi ada banyak lagi macamnya lain. Kenapa kok digital marketing? Apa sih untungnya digital marketing? Kenapa kok nggak konvensional aja? Konvensional toh udah lebih lama gitu ya. Seperti yang beberapa fakta yang udah aku jelasin di atas tadi, ada pergeseran habit, ada pergeseran kebiasaan di masyarakat yang awalnya mungkin lebih sering nonton TV jadi lebih sekarang berapa banyak sih, coba tak tanyain di kalian yang masih nonton TV dalam arti nonton TV konvensional, siaran TV konvensional. Mungkin 30% mungkin ya dari total populasi ya, itu yang masih konvensional, nonton TV, baca koran, semuanya udah bisa digantikan dengan gadget. Kita bisa nonton streaming, bisa lewat banyak channel-channel hiburan lewat gadget, juga baca berita juga lewat gadget. Beberapa keuntungannya digital marketing itu, satu, kita bisa nargetin itu benar-benar tajam, jadi hyper targeted. Kalau TV kan, TV atau media baliho, billboard itu kita nggak bisa ngontrol ini bakal dilihat sama siapa aja. Baliho ya ditaruh di jalan, kita cuma bisa prediksi, ditaruh di misal nih di Surabaya di sebelahnya TP itu, ini jam-jam ramenya di sini, jadi ini wilayah traffic padat banget, gak apa-apa dipasang di sini. Tapi kita nggak tahu, yang lihat itu emang benar-benar target kita nggak, orang yang usia semama nih, kita punya produk yang disasarkan untuk anak muda usia 18-22 mungkin ya, 18-22 usia kuliah gitu. Sementara yang kita taruh di TP kan macam-macam. Orang yang melihat dari usia 40, usia 50, usia 30 juga banyak. Mama kita bisa target juga semua produk kita ini produk untuk cewek. Kalau di kalau di digital kita bisa target itu. Kita bisa benar-benar spesifikkan, aku mau marketing aktivitasku ini
dilihat cuman oleh cewek usia anggaplah usia 18 sampai 25. Terus interestnya di make up itu pun bisa dispesifikin lagi make up yang halal atau misal muslim make up atau gimana itu bisa. Jadi keuntungannya yaitu kita bisa benar-benar tajam, jadi nggak banyak kos terbuang sia-sia. Terus yang kedua lebih bisa dihitung, lebih bisa diukur. Kalau aku kurang tahu ya pengukuran konvensional itu kayak gimana, mungkin dilihat dari jumlah kepadatan, jumlah banyaknya mobil di jalan mama aku ambil contoh billboard di jalan itu ada luas jalannya berapa, terus bisa diisi berapa mobil dalam satu waktu, dalam 1 jam misalnya. Itu aku kurang tahu pastinya, cuman mungkin bayanganku bakal kayak gitu sih ngitungnya. Cuman kalau yang di digital itu lebih gampang dan lebih enak ngitungnya. Karena ya kita bisa tahu, campaign kita itu udah bisa ngejangkau berapa orang, terus udah dilihat berapa kali, terus berapa sih yang akhirnya tertarik dengan ngeklik campaign kita itu, terus berapa sih sampai akhirnya melakukan pembelian, itu bisa diukur. Jadi lebih efektif juga. Dengan mengukur kita bisa lebih efektif dan bisa dianalisa untuk kedepannya itu pengembangan bisnisnya bisa lebih terarah gitu loh. Terus yang ketiga di digital marketing salah satu keuntungannya lagi itu two way interaction. Kita bisa membangun interaksi dengan customer kita, dengan potensial customer kita itu dua arah. Jadi nggak cuman kalau di konvensional kan ya satu arah toh, kita cuma dijejeli, oh materi iklannya kayak gini. Kita nggak bisa komen, oh aku bener tak itu kayak gitu, berapaan harganya, terus apa jaminannya. Kita nggak bisa menanyakan itu langsung ke brandnya. Tapi di digital marketing itu bisa terjadi, dan ini menguntungkan brand dan juga menguntungkan customer. Di sisi customer lebih dapat banyak info yang mereka butuhin ya. Jadi mereka bisa ngelihat gambaran utuhnya brand itu kayak gimana. Di sisi brand tahu sebenarnya apa sih yang benar-benar dibutuhin sama customernya. Jadi untuk pengembangan kedepannya yaitu balik lagi bisa lebih terarah, dan juga kita ini bisa bangun komunikasi genuine personal gitu loh. Enak. Jadi kalau yang di konvensional TV pakai bahasa satu doang, tapi kalau mungkin teman-teman pernah dapat email marketing dari, aku pernah dapat itu dari AirAsia kalau nggak salah, itu bisa sampai yang di email marketingnya itu selamat pagi Bapak Pandi gitu. Itu jadi benar-benar bisa di custom nama kita gitu loh. Jadi kan lebih kesannya lebih dekat, brand dengan customer lebih dekat, brand dengan marketnya itu lebih dekat, dan itu ya benefit buat dua belah pihak sih. Terus yang terakhir cost efektif, seperti yang udah tak jelasin di awal, karena dia targetingnya tajam, lebih gampang diukur, itu jadi kita bisa lebih enak juga untuk alokasi budget untuk kegiatan marketingnya. Terus kalau kayak gini, apakah konvensional marketing itu ditinggalin, Van? Kalau dari pandanganku sendiri, dari pengamatanku dan dari pengalaman ya, enggak, bukan berarti konvensional marketing harus ditinggalkan belas gitu ya. Cuman mungkin porsinya, karena kita tahu kita bisa lebih alokasiin juga. Untuk digital marketing jadinya budget untuk marketingnya digital naik segini, tak kasih segini dibandingkan yang konvensional. Kenapa konvensional tetap perlu? Karena yaitu tadi balik ke sini, rata-rata waktu yang dihabiskan setiap hari di internet hanya 7 jam, sekitar 8 jam lah. Masih ada 8 jam di luar internet. Nah itu juga kita bisa konversikan lewat yang konvensional sih. Bukan berarti yang konvensional lalu ditinggalkan gitu aja, enggak. Tapi saling melengkapi kalau menurutku. Cuman porsinya mungkin penetrasi di digital harus lebih ditingkatin untuk sekarang. Terus ada apa aja sih digital marketing itu? Seperti yang udah sempat tak singgung sedikit tadi di atas, di awal tadi. Salah satunya itu yang bidang yang tak geluti, yaitu social media marketing. Tapi ada banyak
lagi yang lainnya, yaitu search marketing. Search marketing ini kalau teman-teman tahu SEO, SEM, jadi kalau biar bikin suatu website itu muncul di page 1-nya Google pencarian, nah itu search marketing, dimana kita mengoptimalkan website kita, artikel kita agar itu muncul di page 1-nya Google. Terus social media marketing itu social media marketing ya kita ngelakuin pemasarannya lewat sosial media ya. Lewat sosial media, jadi kita bangun presence yang kuat di sosial media tentang brand kita ngenalin brand kita kenalin produk yang kita tawarkan ke audiens, ke target market kita, bikin mereka sampai tertarik dan dikonversi jadi pelanggan gitu. Terus ada lagi sosial media ini macam-macam, bisa yang lagi naik daun sih untuk kalangan marketer, kalangan brand itu ya Instagram, Facebook itu di luar dugaan masih jadi salah satu media yang cukup powerful untuk digital marketing. Terus sekarang ini yang anak emas itu TikTok tuh naik daun banget, itu melejit, itu juga mulai dilirik oleh brand-brand. YouTube, Twitter, LinkedIn mulai nyoba sih, tapi masih belum tahu perkembangannya untuk digital marketing. LinkedIn bakal kayak gimana pergerakannya. Terus ada lagi itu konten marketing. Konten marketing itu kalau misal teman-teman pernah baca artikel dari satu brand gitu, tentang mereka bahas tentang produknya di website, itu konten marketing. Jadi penulisan artikel yang bahas tentang brand itu konten marketing. Terus email marketing itu ya seperti yang tadi tak contohin, kayak dari AirAsia atau dari brand-brand lain yang kita diharuskan untuk subscribe ke e-newsletter mereka, terus mereka setiap ada promo atau tiap ada apa itu kita dikabari. Nah itu email marketing. Terus ada juga yang ini ada di semuanya. Kalau yang paid ads, pay atau pay per click itu ada di semua media digital marketing. Ada di search, ada di sosial media, ada konten marketing, ada email juga ada, kayaknya kalau email ada. Jadi itu paid ads itu kita bayar agar materi digital marketing kita itu bisa ditayangkan ke lebih banyak orang selain follower kita, selain orang yang subscribe kita, gitu. Kalau dibagi lagi, diidentifikasi lagi, tak jadiin 3 gini sih. Jadi channel digital itu ada 3, yaitu yang own, yang kita create sendiri. Jadi kita bertanggung jawab, kita produksi kontennya itu, terus kita bertanggung jawab atas konten yang ada di channel itu. Misalnya itu ya kayak sosial media kita, terus website kita, blog, e-newsletter kita, itu kita kan create sendiri kontennya, itu kita yang punya. Terus ada yang paid channel itu ya channel digital yang kita bayar ke mereka untuk masarin produk kita. Jadi kayak ada Instagram Ads, ada Facebook Ads, ada YouTube itu juga ada endorse termasuk, ada promote, SEM itu juga termasuk. Sementara yang terakhir ini kalau bisa sih ya kita kejar yang ini sih, yang earn ini jadi ini semacam kayak apa ya istilahnya ya, penilaian dari channel lain tentang brand kita. Jadi kita nggak bisa kontrol, tapi diusahakan bisa mungkin yang muncul dari earn ini adalah sentimen positif terhadap brand kita. Jadi itu banyak faktor yang mempengaruhi. Contohnya yang di earn ini ya kayak online review, terus rating di di Google itu kan ada ratingnya juga. Terus tag mention post itu di sosial media itu juga termasuk. Online artikel yang ngebahas tentang brand kita yang nggak kita bayar, yang ininya nggak kita bayar, itu juga termasuk earn.
Sorry, ini kecepatan atau gimana atau cukup bisa dipahami? Hai. Sudah pas. Pas ya? Oke, tak lanjut ya kalau gitu ya. Sorry. Terus apa yang bisa kita lakuin agar kita dapat jalanin digital marketing ini bisa optimal? Benar, atur strategi. Kita nggak bisa yang serampangan, oh digital marketing lagi hype nih, ya udah ayo kita terjun di digital marketing. Ngapain terusan? Apa yang harus dilakuin? Atur strategi dulu. Dan sebelumnya kita perlu tahu dulu online consumer journey-nya itu kayak gini, yang aku pahami ya, yang aku tahu. Jadi customer atau target market itu di online prosesnya seperti ini. Mereka kebangun dulu awareness-nya. Mereka mulai menyadari keberadaan brand. Terus habis itu dilanjut diarahkan untuk consideration-nya. Mereka mulai tertarik, cari tahu tentang produk brand tersebut. Jadi di awareness ini kita cuma sekedar post, bukan sekedar post sih, postnya juga dibikin, tapi kayak kita mulai rajin konsisten ngepost itu biar terbangun awareness di customernya, di marketnya. Setelah itu postingannya harus mulai dipikirin tentang ya ngebawa gimana caranya postingan ini agar bisa menarik, agar market itu penasaran, agar market itu tertarik dengan produk yang kita tawarkan. Seenggaknya cari tahu, mereka mau mengunjungi profil digital kita dan cari tahu konten-konten kita yang lain. Itu juga termasuk sudah mulai masuk di consideration. Terus tingkatan selanjutnya itu conversion. Jadi bawa si market ini, bawa si customer ini untuk melakukan transaksi, melakukan komitmen dengan brand kita. Macam-macam sih. Konversi ini nggak cuma sekedar pembelian produk, tapi subscribe ke email itu udah termasuk konversi. Kalau di IG follow kita itu udah termasuk konversi. Tergantung dari goal kita di awal. Terus habis itu dari konversi kita harus ubah mereka jadi loyalty. Jadi mereka ngelakuin pembelian berulang, mereka repeat order ya istilahnya. Dengan kayak gitu kan berarti kita tahu kalau mereka suka, mereka puas dengan produk kita. Dan nggak cuma sampai itu, yang paling tinggi sebenarnya advocate. Kita harus bisa bawa si market kita tuh advocate atau merekomendasikan brand kita ke sekitarnya. Kalau di konvensional marketing kan powernya kan ya di kalau intinya di marketing kan powernya word of mouth ya. Word of mouth ya. Jadi sama sih sebenarnya di digital juga yang dikejar itu word of mouth-nya ini, karena dimanapun dibandingkan iklan, dibandingkan paid promote atau apa itu, rekomendasi dari orang yang kita kenal, orang dekat kita itu bakal lebih powerful. Jadi kita harus bawa customer itu bisa mengadvokasi, bisa merekomendasikan produk kita. Terus strategi apa sih yang biasanya dilakukan di digital marketing? Kalau di aku ada 5 strategi ini. Yang pertama itu kita harus tentukan dulu objektif kita apa atau goal kita apa. Kita mau awareness, kita mau konversi, kita mau bawa market itu ke traffic ke website atau ke offline store, itu bisa. Itu ditentukan dulu di awal. Setelah itu setting target marketnya. Kita bisa tentuin kita sebagai brand kan harusnya lebih paham tuh market kita itu kayak gimana. Kita harus kenali banget market kita, demografinya kayak gimana, maksudnya kayak usia rentang dari berapa ke berapa, gendernya apa, terus tinggal di mana lokasinya, background pendidikannya apa, psikografinya itu juga termasuk psikografi, interestnya dia apa, hobi apa, itu bisa. Itu harus ditentuin sedetail-detailnya. Itu bakal berguna untuk selain untuk komunikasi. Kalau aku sih ya, kalau aku pribadi, target market ini lebih gampang ditentuin kalau kita udah
ngebangun persona brand kita di awal. Apa itu persona? Persona itu seperti yang kita pernah pelajari juga di psikologi. Di persona itu ya apa yang ingin kita tampilkan. Jadi kita bawa brand itu jadi, kalau dijadiin orang, kalau dijadiin manusia, brand kita itu orang yang kayak gimana sih? Yang humble atau yang tulus atau yang so asik atau apa ya, macam-macam. Itu kita yang tentuin, kita yang paling kenal brand kita sendiri. Dari situ kita tentuin target marketnya. Mereka juga konsumsi medianya itu juga perlu kita tahu. Maksudnya misal nih kita mau target anak-anak muda usia yaitu tadi 20 sampai 25. Kalau kita tahu masing-masing di bidangku ya, di sosial media itu punya karakteristiknya masing-masing. FB itu yang kayak gimana, IG kayak gimana. Tak kasih gambaran contohnya aja, FB itu karakteristik demografi yang di sana itu lebih antara yang lebih muda banget dan yang lebih mature. Jadi kalau produk kita itu mau nyasar yang misal ibu-ibu, itu di FB bisa lebih digencarin. Kalau apalagi kalau kita tahu ibu-ibunya modelnya yang ibu-ibu mungkin di kelas SES-nya BC itu bisa lewat Facebook, mungkin yang nggak terlalu main Instagram, mereka ditembak di Facebook. Atau kalau kita mau nembak kalau mau nembak cewek usia 25 itu di IG itu efektif. IG, YouTube, TikTok yang lagi naik daun itu efektif. Terus nembak orang yang lebih suka baca, mungkin di Twitter, lewat blog itu juga bisa, lewat artikel di website. Terus setelah itu kita tentuin channel mana yang akan kita gunain untuk digital marketing. Bukan berarti harus pilih salah satu channel atau menggunakan semua channel, enggak sih, disesuaikan dengan kebutuhan aja. Jadi kalau mau punya resource untuk pegang FB dan IG dan segala macam, ya gak apa-apa dijalanin, tapi disesuaiin aja. Jadi misal nih kayak itu tadi produk kaos ya, aku sasaranku ke orang-orang dari anak kuliahan sampai yang first jobber, mungkin sampai usia 30-35 masih oke, masih tak sasar. Jadi aku mainnya lebih banyak di Instagram. Facebook aku ada tapi hanya sebagai digital presence aja, karena aku nggak fokus untuk menurutku pasarku nggak di sana. Menurutku pasarku bukan di Facebook tapi di IG. Jadi aku main di dua itu. Tapi kalau semua bisnisnya teman-teman lebih cocok untuk main FB, ya gak apa-apa main di FB, di IG-nya yang dikurangi, disesuaikan dengan kebutuhan brandnya. Setelah itu tentuin juga KPI-nya apa yang mau diukur. Jadi nggak yang di loss, ya wis pokoknya aku udah punya. Ya kalau itu balik lagi ke objektifnya. Kalau objektifnya awareness, ya nggak apa-apa, berarti KPI-nya tercapai. Nggak ada salah bener sih. Kalau KPI itu tergantung kita setnya kayak gimana. Terus selalu ukur dan analisa. Jadi apa yang udah kita lakuin itu kita bisa ukur, seperti yang tak bilang tadi, kita selalu bisa ukur dan kita selalu bisa analisa untuk next-nya itu bakal dimanain digital marketing activities-nya kita. Nggak ada, kalau aku share pengalaman yang pernah tak pegang itu, uniknya dunia digital ini ya sebenarnya nggak yang seunik itu juga sih. Dinamisnya sama dengan dunia real pada umumnya ya, pada kenyataannya itu sama. Cuman kecepatannya mungkin yang lebih cepat. Jadi apa yang kita lakuin campaign A di minggu pertama bulan Mei itu hasilnya bagus banget, resultnya bagus, kita bisa jangkau misal 100.000 orang atau lebih lagi. Tapi di minggu kedua atau minggu ketiga itu belum tentu bakal kayak gitu lagi.
Tapi enaknya di sosial media atau di digital marketing, kita selalu bisa optimasi, kita selalu bisa untuk apa sih yang bisa ditingkatin lagi dari campaign kita, dari marketing activities kita. Misal kita mau ganti captionnya, itu bisa. Kita mau ganti visualnya yang mungkin yang visual udah bosen kali ya, marketnya di minggu pertama visual A, minggu kedua juga tetap pakai visual A, mereka udah mulai turun nih reach-nya. Itu bisa kita ganti, bisa kita ubah lagi untuk nyoba cari tahu, oh gimana caranya biar lebih optimal. Atau mungkin CTA-nya yang diganti. CTA itu perintah kepada customer-nya untuk ngelakuin apa, mau ngelakuin shop now atau learn more atau bebas, tergantung objektif kita mau minta mereka untuk ngapain. Enaknya di digital itu kita selalu bisa optimasi, cuman ya penuh ketidakpastian sebenarnya, tergantung di awal ini. Tapi kalau kita udah tajam di objektif kita mau ngapain dan target market kita juga udah tajam, perubahan di market itu selalu bisa diatasi, selalu bisa dioptimasi. Terus terakhir nih ya, yang perlu tak ingetin, sedigital apapun, segimanapun eranya, udah semaju apa, algoritmanya berubah kayak gimana, kalau ngomongin marketing itu ujung-ujungnya tetap ngomongin manusia sih. Kita berbicara dengan manusia. Yang ini menurutku adalah poin plusnya anak-anak psikologi yang lebih ngerti behaviornya manusia itu kayak gimana, lebih paham harus kayak apa ya, kayak mau modifikasinya itu kayak gimana. Jadi ya jangan lupa jadiin brandmu untuk jadi manusia sih. Sekian itu dari saya, mungkin ada yang bisa kita bahas, bisa ditanyain. Matur nuwun Mas Fandi sharingnya. Tadi memang menarik ya. Baru tahu kalau banyak diantara ya dari risetnya tadi, banyak orang menghabiskan waktu di internet itu sampai 8 jam. Itu harusnya kalau bisa lebih detail, berapa jam yang faedah, berapa yang faedah, lebih menarik itu. 8 jam. Lalu 4 jam juga digitalin ya. Iya. 4 jamnya ngepoin akun apa gitu, akun Beturah gitu. Terus 4 jam di sosial media itu ngapain ya kan? Lapoin, cari curhat gitu, atau cari konten yang securhatan sama dia. Pan, ini kayaknya bakal banyak yang bertanya-tanya. Jadi langsung kita buka sesi diskusi ya. Oke, boleh. Kalau ada teman-teman yang ada pertanyaan, bisa raise hand atau dari chat boleh. Siap. Mungkin ada yang masih atau silakan kalau ada yang mau nanya ya. Kecepatan atau gimana? Aku yang simple aja, Van. Coba aku nanya dulu. Ini kan sekarang lagi COVID ini, banyak yang memang mulai coba berjualan online. Lalu secara praktisnya aja, Van. Kalau kita pakai sosial media, karena kamu spesialisnya sosial media, dan rata-rata dari kita pasti banyak lah yang punya sosial media. Nah, gimana sih manfaatin maksimal sosial medianya kita gitu? Jangan-jangan nanti teman-teman banyak yang foto-foto selfie dikiranya itu konten, lalu curhat-curhat urusan kantor pakai status WhatsApp gitu, dianggapnya konten gitu. Sebetulnya maksimalinnya seperti apa sih gitu supaya yaitu memang kita post itu untuk keperluan marketing gitu, yang betul gitu. Gimana sih maksimalinnya sosial medianya personalnya kita gitu? Untuk kebutuhan personal nih, untuk kebutuhan personal, maksudnya personal branding atau untuk pakai sosial media pakai sosial media personalnya kita, tapi memang kebutuhannya untuk jualan. Kalau untuk jualan ya, kalau untuk menurutku sih ya, balik lagi kita harus kenali dulu, kita paham bener nggak dengan brand kita itu, kita mau kayak gimana, kita mau munculnya kayak gimana. Terus yang kedua, kenali juga market
market kita itu seperti apa sih, konten-konten seperti apa sih yang mereka butuhin. Jadi kuncinya kalau di sosial media itu ya, kalau konten semakin relate dengan marketnya itu bakal semakin engage. Kata kuncinya di sosial media itu kan bangun engagement toh, nggak cuman sekedar interaksi yang wah bagus nih kak, tapi dibiarin gitu. Misal nih kita beberapa mungkin punya online shop, wah bagus nih kak, ada ya komen-komen yang kayak gitu, tapi kita biarin aja, kita nggak respon, bahkan sekedar like. Kalau di IG kan ada tombol love untuk komen. Nah itu udah termasuk bahwa kita berinteraksi, kita notice mereka. Itu cara paling gampangnya. Sebisa mungkin berinteraksilah, jadilah brand itu, jadiin brand itu sebagai manusia. Kenali brandmu dan wujudkan itu sebagai kalau dia as a person itu bakal kayak gimana sih, kayak gitu. Terus bikin konten yang relate. Setelah kita tahu market kita, setelah kita tahu brand kita kayak gimana maunya, market kita kayak gimana, apa yang disukai market kita, ya kita bikin konten yang relate. Kita bikin konten yang relate dengan mereka, bangun interaksi dengan mereka, terus konsisten. Kesalahanku di Hey That's Rhyme itu, aku nggak punya, ya itu masih tak pegang sendiri sih. Jadi aku nggak punya tim yang benar-benar mikirin itu banget. Jadi sering nggak konsisten jatuhnya. Jadi kayak kebanyakan akhirnya mikiri klien prioritas di kerjaan, yang itu nggak kepegang. Jadi nggak konsisten ngepost, nggak konsisten interaksi, itu salah. Itu nggak boleh dilakuin untuk kalau mau bangun brand di sosial media. Setelah itu jangan cuma nunggu di komen, jangan cuma nunggu interaksi, tapi kita juga bisa bangun interaksi. Enaknya di sosial media seperti yang Kak bilang tadi, interaksi itu bisa dua arah. Kalau seumpama nih, kita udah tahu nih market kita, targetnya kayak gimana, kita bisa search toh di IG itu orang-orang yang kayak gimana sih yang jadi target market kita. Kita lihat profilnya, kita kunjungi profilnya, kita like, kita komen di beberapa postingannya yang menurut kita menarik. Itu bikin kita dinotis oleh target market kita. Oh ada ya brand ini. Sesekali promo itu juga nggak masalah sih. Tapi jangan yang spamming ya. Itu big no. Atau kalau mau mama riding the wave, nunggani konten-konten yang lagi viral. Ada apa gitu, misalnya ada lagi viral apa gitu, konten dibahas sama akun entitas udah ngebahas itu, kita masuk aja di kolom komentarnya. Oh ya kita promoin di situ ya nggak apa-apa, asal jangan, kalau bisa sih smooth, kalau bisa sih jangan yang langsung hard sell. Oh cek IG kita ya kak, itu aku ini nggak, kalau aku tidak posisikan sebagai customer, aku nggak terlalu suka sih tiba-tiba itu kayak apa ya, kayak kalau kita lagi jalan-jalan di mall terus tiba-tiba didatangi mbak cek tuh kita ya mas, kan nggak enak tuh. Kan enak ya kalau dibangun percakapan yang relate, yang bahas topik yang lagi viral itu dulu, baru setelahnya dimasuki konten promo kita kayak gitu. Itu beberapa contohnya. Cukup jelas oh. Halo? So? Ya hilang. So, kedengeran langsung. Iya, mesti langsung. So hilang kak. Langsung yang dari nge-lag. yang dari internetnya lancar, laksone nge-lag. ngelek Van, aku tanya Van. Pertanyaan Di chat ya. dari Agung. Tadi Agung resen. Gung, silahkan Gung.
Ya, terima kasih. Halo, bisa dengar? Ya, Gong. Ya, dengar aman. Silakan. Sorry. Ya, ini lagi OTW sambil OTW. Ya, jadi yang mau tak tanyakan sebenarnya juga sudah terjawab yang barusan. Jadi tips-tips supaya apa yang kita punya, yang kita pasarkan itu bisa diketahui oleh banyak orang, itu kan barusan sudah dijelaskan ya kan. Nah, cuma gini juga, tergantung juga target marketnya ya, karena gini, pengalaman nih tempatku sekarang kan target marketnya itu bisa dibilang justru orang-orang yang lokasinya itu di pelosok-pelosok gitu loh. Kami sudah mencoba untuk membuat digital marketing ya, bagian marketing kami sudah membangun sarana untuk orang supaya bisa memudahkan dengan internet dan sebagainya. Wah, tapi nggak jalan karena apa? Satu, waktu itu alasannya HP ku sejadul Pak, gitu kan. Ya wis, dibelikan HP yang Android, gitu kan. Sudah dibelikan HP, si alasan mana? Anu ya Pak, nggak punya pulsa. Akhirnya para pelanggan-pelanggan yang loyal itu dikasih tunjangan pulsa, gitu kan. Masih kendala lagi, begano sinyal. Jadi, lah itu dia. Nah ini gimana Mas? Gimana kalau seandainya memang target kita itu orang-orang yang notabene di pelosok begitu ya, tidak di kota besar yang kendalanya seperti itu. Lah ini gimana digital marketing menjawab permasalahan ini ya? Terima kasih, gitu aja mungkin sementara. Makasih Mas Agung. Silakan Mas Andi. Ya kalau problemnya seperti itu ya itu tadi kenapa aku bilang konvensional marketing itu sebaiknya nggak ditinggalin belas gitu ya. Jadi ada walaupun pergerakan pemerintah udah mulai movementnya internet cepat masuk desa atau apa segala macam, cuman nggak bisa dipungkiri bahwa fakta di lapangan masih banyak sebenarnya yang masih belum terjangkau internet. Jadi infrastruktur untuk digital marketingnya pun nggak terdukung gitu loh. Jadi ya kalau di kondisi-kondisi seperti itu mungkin bisa dibalik, malah konvensional marketingnya yang lebih dikencengin dan digitalnya itu sebagai support sistemnya itu sih. Jadi nggak yang ya tergantung goalnya, tergantung kebutuhan, dan balik lagi kenali dulu marketnya kayak gimana, kayak gitu. Ya, oke. Berarti balik neng target marketnya ya, targetnya ya, bener, siapa, mana kan? Iya benar. Oke, thank you. Saya tak terus note perjalanan, thank you. Oke, hati-hati. Ayo, makasih. Ini aku lihat ada pertanyaan dari Gilang ya di chat. Kan digital marketing banyak yang bilang marketing 24 jam harus ready buat fast response. Sebenarnya respon yang bagus optimal itu berapa lama? Kalau itu benar banget. Jadi sebenarnya di digital marketing tuntutannya itu bisa sampai yang 24 jam, tapi kita bisa bangun sistemnya sih. Kalau di Facebook itu punya kayak pembalas chat otomatis. Jadi message-nya itu bisa otomatis, itu bisa kita atur. Kita bisa ngasih tahu ketika ada yang chat, kita bisa ngasih tahu ketika itu hari liburnya kita. Itu chatnya bisa diatur. Maaf hari ini kita libur, kita akan kembali lagi untuk menjangkau kamu, atau kita bakal kembali lagi ke kamu di hari kerja ya. Itu bisa, kita bisa atur chatnya kayak gitu. Dan itu bisa di custom sih, di custom. Mulai dari isi chatnya bisa di custom, jam chatnya itu bisa diatur juga. Kalau di IG initial respon yang baik itu maksimal sejam sih, minimal itu harus seenggaknya di love ketika ada orang komen, ketika ada orang tanya di DM, responden di love. Kalau kita nggak bisa jawab pada waktu itu ya di love dulu, baiknya kayak gitu. Bangun sistem jam buat aktif tanya jawab itu juga ide yang bagus sih. Itu beberapa dilakuin oleh brand juga. Jadi mereka udah ngomongin di bio-nya. Kalau di IG itu ada di bio profile, mereka bisa tulis di situ open hours atau open day-nya dari hari apa sampai hari apa, jam berapa itu bisa. Ya.
Itu ada fiturnya ya, Van ya, penjawab otomatis. Jadi orang nggak terkesan Ada. dicuekin gitu ya. Ada. Cuma WA bis- ada Hah? ada biayanya nggak gitu? Kalau yang dari Facebook enggak, itu gratis dari fiturnya Facebook. Iya. Kalau tapi asalkan Facebook kita udah bentuk page ya, itu yang bentuk page, bukan Facebook personal. Gitu. Ya itu mungkin yang seperti itu harus dipelajari itu. Iya, itu teknis-teknisnya bisa dipelajari. Terus ini Utek tanya, berarti harus pakai WA bisnis. WA bisnis Siap. lebih baik. WA bisnis better, tapi nggak harus juga sih, tergantung itu ke sebenarnya kewenangan kita sih. Nggak yang kalau kita bisa handle WA bisnis itu lebih enak. Soalnya di WA Halo, bisnis kita- Van. Wah, Ya, sorry. Nge-lag nih. Halo? Sorry. Jadi kalau di WA Business itu fiturnya juga banyak banget. Kita bisa custom template balesan, terus kita bisa kelompokin customernya itu bisa dikelompokin. Jadi ini prospek, ini pelanggan loyal. Jadi dia yang sudah repeat order beberapa kali, itu bisa di custom gitu. Jadi chatnya bisa masuk sesuai kategori. Tapi kalau nggak pakai WA bisnis pun nggak apa-apa. Sebenarnya masih banyak fitur-fitur dari yang aku tahu ya di media sosial kita itu yang bisa dimanfaatin untuk bisnis, dan itu free. Terus Van, Ini, pertanyaan kita dari pertanyaan dari Ram Ram. di atas. Iya, Coba ya. scroll ke atas Ini- lagi ada pertanyaan. yang ambang batas kejenuhan ya, bener ya? Yang Utai dulu yang sebelumnya ada saya utek dulu. Oke. Tips dong tentang ads di IG, apa aja sih yang dibutuhkan untuk konten iklan supaya bisa maksimal? Targetnya yang paling optimal itu berdasarkan usia, kota, pekerjaan, atau gimana? Thank you. Hai, kita balik lagi sih. Kita harus kenalin dulu target market kita seperti apa. Jadi dari situ kalau IG ya, IG itu ada dua cara untuk nge-ads di IG. Yang pertama boosting post langsung dari IG. Jadi kalau teman-teman udah pakai akun bisnis, itu kalau setiap postingan biasanya di bawahnya ada tulisan promote kalau nggak salah ya. Promote this post atau promote post atau apa. Betul. Promote. Nah, itu langsung, itu bisa langsung diklik, itu berarti kita ngiklan langsung dari IG-nya. Tapi aku lebih suka pakai Ads Manager di FB. Jadi FB kan udah terintegrasi dengan IG juga toh. Ketika kita pasang ads lewat Ads Manager, itu banyak fitur yang bisa kita atur. Mulai dari detail demografinya itu bisa lebih detail, mulai dari yaitu usia, gender, lokasi, terus interestnya, status pernikahan pun bisa, ulang tahun itu bisa. Jadi orang-orang yang berulang tahun, mama nih kita ada promo untuk orang yang berulang tahun di bulan Mei, itu kita bisa nembaknya cuma orang-orang yang ulang tahun di bulan Mei. Di FB bisa gitu, tapi di IG setauku sejauh ini nggak bisa. Dia cuma terbatas di demografi, interest, sama lokasi. Demografi ini usia, gender, terus sama lokasi, interest. Tapi nggak bisa yang setajam itu. Terus yang dibutuhkan untuk konten iklan, ketika kita udah tahu target market kita kayak gimana, kita tahu apa yang matter buat mereka, kita tahu pain-nya mereka apa, trigger-nya mereka apa. Misal nih ibu-ibu yang mostly trigger-nya diskonan, ya kita pakai yang diiklankan itu materi-materi diskon, materi-materi promo yang diskon 50%, itu lebih kena buat mereka. Tapi kalau target kita itu orang-orang sing katakanlah lebih high profile, lebih ngelihat lifestyle luxury-nya, ya kita kasih postingan gambar yang lebih lux, yang lebih mewah, bisa mancing mereka. Jadi disesuaikan dengan target marketnya. Sudah cukup ngebantu jawabannya atau masih kurang jelas, Utek?
lanjut dulu aja ke Oke. pertanyaan berikutnya, Van. Oke, Dari lanjut ya. Rama sama Neno ya. Rama sama Neno ini kurang lebih sama sih ya pertanyaannya. Ada ambang batas kejenuhan membaca informasi nggak di kalangan pengguna medsos? Kalau lihat banyak iklan akhirnya males malahan. Kalau untuk itu juga sing jadi problem akhir-akhir ini sih. Jadi ngerasa nggak sih kalau di akhir-akhir ini feed apalagi di kolom feed Instagram itu setiap kita nyetrol dua tiga post itu iklan, 2-3 post iklan. Bahkan kadang itu kalau aku sering banget tuh aku ngeklik iklan untuk lihat materi iklannya brand lain itu kayak gimana. Itu aku bisa lebih sering dapetnya. Jadi mereka itu si platform-platform penyedia ini mereka juga membaca habit kita sih sebenarnya. Kalau untuk ambang batasnya aku jujur kurang tahu ya. Kalau ini aku belum dapat info juga kalau ambang batas kejenuhannya. Cuman kalau secara posting kayak pertanyaan Neno, kalau masih dalam tahap awareness, berapa sering intensitas posting? Menurutku 1 hari 1 kali post itu untuk awareness branding cukup sih. Jadi nggak yang spamming juga. Kalaupun mau 3 maksimal 3 kali post sehari. Itu oke Mas Ian. Jadi tapi jangan langsung yang dijejer ya. Jadi siang gitu terus jejer 3 post langsung itu sebenarnya nggak disaranin. Kecuali kalau itu postingan yang emang bentuknya banner, jadi yang nyambung gitu loh. Yang nyambung itu masih nggak apa-apa sih. Tapi kalau emang postingan yang berdiri sendiri, kalau mau ngepost sehari 3 itu better dipisah. Jadi kayak pagi, prime time-nya pagi, prime time-nya siang sama prime time-nya malam diposting gitu. Terus ke pertanyaannya, Sorry aku potong dikit. Kalau terkait dengan prime time ya, kamu bilang ada prime time pagi, siang sama sore. Untuk spesifik jam-jamnya kan di jam-jam berapa ya prime time-nya? Kalau jam-jamnya ini balik lagi nyesuaiin dengan target marketnya sih, audiensnya kita beda-beda toh. Setiap brand punya audiens yang beda-beda. Itulah kenapa di IG yang bisnis disediain fitur insight. Kita bisa lihat di situ. Jadi di insight itu bukan cuma sekedar bagus-bagusan, tapi kalau untuk bisnis itu bakal ngebantu banget. Sebenarnya ada banyak tools yang dari pihak ketiga, dari third party itu yang juga nyediain untuk analisa gitu. Cuman kalau mostly sih berbayar. Jadi kalau kita nggak mau untuk yang ngeluarin budget lebih untuk third party sebenarnya nggak masalah. Di IG pun IG udah nyediain. Jadi lihat di audiensnya, di insight, di bagian audiens itu ada. Mereka setiap harinya paling banyak online di jam berapa itu ada. Gitu Ibu Mustika. Oke, Van, thank you. Ini ada lagi pertanyaan dari Randy. Tadi bilang udah ya. Ada pertanyaanku Dari sih. Randy ya? Ada pertanyaanku sih. Oh iya. Tapi kurang lebih tadi udah dijawab sih. Sebenarnya aku tanya untuk secara efektivitas berdasarkan datanya itu posting di IG kapan atau di jam berapa gitu untuk sehari. Tapi tadi udah dijawab ya, bareng sama jawaban. Iya. Oke, ini dari Randy nanya tuh di bawah tuh. Bentuk persona itu gimana ya? Bentuk persona ini yang susah gampang dan perlu jam terbang sih. Aku juga masih sejauh ini sampai sekarang pun masih sering kesulitan sebenarnya untuk bangun. Ini bentuk persona untuk brandnya kan ya? Atau untuk nentuin target market? Untuk brand Van. Untuk Jadi brand. persona untuk brandnya. Kalau untuk brand sing biasa kita lakuin di Krea itu kita bikin guideline sih. Jadi kalau kita bikin semacam bebas, mau semacam pakai presentasi atau pakai media apapun bebas. Tapi kita biasanya nyari gambaran. Kalau diorangkan, kita benar-benar nyari gambaran, nyari profil orang, nyari fotonya orang gitu di internet. Kalau diorangkan, brand kita itu kayak gimana sih? Kayak orang apa sih? Nah, dari situ ketika kita mau bikin konten, ketika kita mau
ngepost itu kita komunikasinya juga sambil ngelihat gambaran orang itu. Oh, orang ini kalau ngomong kayak gini, orang ini tipenya kalau ngomong yang to the point gini, yang langsung promo. Orang ini ngomongnya yang bercerita. Itu kita lihat itunya, kita lihat bikin dari guideline-nya. Kalau aku di Krea yaitu kita ngambil foto, bahkan sampai ngambil foto orang di internet untuk dijadiin patokan. Oh, brand A itu orangnya kayak gini, terus didetailin. Mulai dari usianya, terus gendernya apa, terus interestnya dia itu kayak gimana. Itu juga biasanya sih bakal kepake juga buat nentuin target market, kurang lebih sama nentuin target marketnya. Dan itu nanti untuk mewariskan ke tim berikutnya lebih enak karena udah ada guideline-nya, tinggal mereka ditunjukin, oh ini loh brand kita itu gambarnya kayak gini. Itu jadi lebih clear, ada visualnya juga. Yang kedua mengenai KPI dan analisa. Acuan untuk menentukan KPI berdasarkan apa? Berdasarkan goal yang udah kita tentuin, Ren. Jadi misal nih, kita udah nentuin goalnya itu, kita objektifnya mau traffic to website atau traffic to profile IG. Lah KPI-nya dalam 1 bulan visit profile, ada berapa orang yang visit profile kita, itu paling gampang. Terus analisanya ya lihat data dari itunya, data dari dari IG-nya. Atau kalau aku juga pakai yang namanya itu Iconosquare. Itu software atau third party untuk analisa. Tapi itu berbayar. Itu bisa dari situ kita bisa tahu, oh bulan ini yang visit profile kita segini, udah capai KPI belum. Beda lagi kalau misal kita ketentuin lagi goalnya kita cuma awareness, berarti kan KPI-nya reach, udah berhasil nge-reach berapa orang, impresinya berapa. Nah kayak gitu. Dari goalnya yang diturunkan ke KPI kalau di sosial media. Oke, sip Van, makasih ya. Satu lagi dong Van. Oke. Kamu tahu Fosfoyer kan? Iya tahu. Kan sejenis sama Krea ya? Iya. Dia ada influencer marketingnya. Nah, kalau Fosfoyer itu persona apa sih yang dia tampilkan kalau dari sudut pandangmu, Van? Kalau Fosfoyer ya, menurutku dia itu pengen muncul as social media savvy, digital marketing savvy sih. Nggak cuma sekedar yang tech savvy, tapi dia positioningnya, aku ini paham soal digital marketing dan aku juga paham soal content creating. Di dua itu sih mereka nunjukinnya. Untuk secara gambaran usia kayaknya dari yang aku lihat ya 25-30-an personanya yang mau dibangun. Oke. Sip, makasih Van. Thank you. Next pertanyaan dari ini aku take over ya karena Lakso ada masalah sama jaringannya. Oke. Aku sebagai moderator. Ya udahlah. Ini ada dari Ersa terakhir ya. Dan dari Ersa ya. Nah, kalau bahas sama Neno ya. Dia nanya kebalikan dari pertanyaannya Rama sama Neno. Minimal intensitas posting berapa kali supaya orang tetap aware. Sorry. Kalau yang tak lakuin di Krea kita nggak posting setiap hari. Jadi kalau ada 30 hari dalam sebulan itu kita cuma posting 15 kali. Jadi itu kayak 2 hari sekali posting. 2 hari sekali posting itu selama kita bisa create polanya sih nggak masalah menurutku. 2 hari sekali itu masih oke sih. 2 hari sekali. Batasnya mungkin 3 hari sekali masih oke. Jadi seminggu 2 atau 3 kali itu masih oke menurutku. Tapi kalau yang di Krea karena kita juga selain posting manual, kita juga handle ads-nya mereka toh. Kekuatan kita sih di ads strategi dan ads manajemennya sih. Selain di sosial media strateginya, tapi diperkuat lagi jadi walaupun kita ngepost cuma 15 postingan dalam sebulan,
yang harusnya itu dalam sebulan ada 30 hari, kita nggak bener-bener hilang dari peredaran karena kita rutin ngiklan. Itu hampir setiap hari ngiklan. Gitu. Jadi kebantunya justru dari Instagram Ads ya dibandingkan dari postingan ya. Iya benar. Oke. Gitu. Kayaknya udah semua, coba aku bacain ya. Kayaknya pertanyaan udah semua ya. Terakhir ada yang aku lempar lagi deh, mungkin teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak terakhir sebelum sesinya Fandi kita tutup. Mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lagi kita diskusi bisa lanjut di grup WhatsApp ya Van ya. Boleh nggak apa-apa. Sejujurnya memang materinya di Fandi ini memang keren banget sih menurut aku, ini materi yang cukup daging Van untuk pemula ya. Maksudnya untuk yang katakanlah aku teman-teman di sini kan ada yang punya lapak ya, ada yang udah punya dagangan. Aku lihat ada di database itu ada yang sudah punya produk, kemudian ada yang juga sudah punya Instagram gitu. Mungkin dari yang di-sharingkan oleh Fandi pagi ini jadi menambah lagi ya info pengetahuan untuk teman-teman di selama ini mungkin hanya sekedar punya lapak aja untuk jualan posting-posting tapi tanpa arah gitu ya, jadi yang nggak jelas pokoknya aku posting aja terus dibilang kita harus bikin goalnya dulu apa gitu kan, target marketnya kita siapa gitu kan, supaya konten-konten yang kita buat itu juga sampaikan dengan target marketnya kita. Iya benar. Oke, keren banget. Ini tanya tarif di Krea berapa Man gitu. Jadi kayaknya kalau ini ya. Iya. Wah ini kayaknya berlanjut Japri ada deh. Boleh, silakan. Kalau ada yang lain juga boleh loh. Boleh. Oh iya, aku mau nambahin juga nih. Tadi ada. Kalian nih. Ya, oke. Itu tadi kan si Randy juga sempat nyinggung si Fastfoyer ya. Yang itu juga menarik sih, Fastfoyer itu juga pegang yang namanya sekarang itu influencer marketing. Jadi mereka itu pegang database influencer. Kalau teman-teman tahu orang-orang kalau yang cara awam dipahami ya, influencer itu orang-orang yang followernya banyak. Tapi sebenarnya kalau di dunia digital sendiri itu kita bedain sih. Kalau di agensi itu kita bedain. Ada yang namanya selebgram, ada yang namanya influencer atau key opinion leader. Jadi selebgram itu ya yang mereka asal ini sih, asal followernya banyak, engagementnya tinggi di situ ya kita tembak. Itu selebgram. Tapi kalau yang influencer itu lebih dalam lagi. Influencer itu mereka biasanya punya topik tertentu. Mereka punya topik bahasan yang bisa menginfluence followernya mereka. Jadi kayak misal yang lebih spesifik kayak kuliner SBY itu influencer menurutku. Gitu. Jadi itu juga lagi naik daun sih, influencer marketing itu termasuk salah satu di digital marketing juga yang lagi booming. Gitu. Dari kamu berapa Pan? Ya. Ini ada pertanyaan nih. Aku perhalus aja ya. Jadi kalau misalnya nih gitu, as personal Fandi menerima nggak kalau misalnya teman-teman ada yang mau konsultasi secara personal? Konsultasi personal boleh sih, nggak apa-apa sih. Nah, gimana Van tarifnya? Itu nggak? Tarif kamu berapa Van tuh? Anak-anak udah nanya tuh. Ada diskon nggak? Ada diskon nggak? Kalau ada special price nggak kalau buat teman 2006 yang konsultasi? Jujur aku belum short time apa long time. Jujur aku belum kepikiran untuk ini sih ya, belum kepikiran untuk buka tarif sebenarnya kalau untuk konsultasi soal digital marketing atau social media marketing. Cuman yang aku udah tawarkan, yang aku cukup aku cukup di Krea-nya aku cukup dipertajam skill copywritingku, caption writingku cukup dipertajam. Jadi yang aku berani kasih tarif soal kalau semua teman-teman butuh untuk service bikin caption atau bikin artikel buat blog itu bisa sih. Startnya 20.000 per caption. Murah toh. Untuk copywriting ya? Iya, untuk copywritingnya. Tapi kalau untuk konsultasi aku belum kepikiran sih. Iya bisa ya. Kan berarti kalau misalnya kita mau bikin Instagram buat angkatan terus kamu yang
kelola kita harus bayar untuk tiap postingan, Wan. Kalau Dan itu bisa diomongin lah. kriminal. Berarti itu kita ngomongin di belakang aja ya. Oke, kan dirimu punya influencer digital marketing di IG nggak? Itu cewek nanya tuh. Maksudnya gimana? Influencer Rekomendasi. rekomendasi nah. Rekomendasi kali ya, Kue ya? Mana tuh ini? Kue? Iya, kayaknya mungkin rekomendasi influencer digital marketing. Tentang apa, We? Influencer apa? Influencer kan banyak yang tahu Iya, ya. ada banyak niche-nya beda-beda. Enggak, sorry. Mau tanya, Iya. kan mau tanya Van. Ini kan aku sangat awam tentang digital marketing dan sebagainya. Apalagi di tempat aku juga tidak berhubungan sama sekali, susah untuk dijelaskan. Aku tuh kemarin baru ngikutin influencer tentang financial planner sih. Maksudnya secara garis besar. Dia membahas dari A sampai Z. Nah, maksudku itu kan aku dapat masukan dari dia. Nah, maksudku apakah kamu punya seseorang influencer yang membentukmu jadi seperti sekarang di digital? Di digital marketingnya, di niche digital marketing ya. Fosfoyer itu salah satunya sih. Siapa? Oh, yang tadi. Ya, Fosfoyer itu salah satunya. Terus yang Oke. lagi belakangan ini aku lagi suka banget kontennya itu si Fardiandi tak kasih ini nama IG. Fardiandi aku kenal, kan? Anak Makassar, anak Jogja kalau nggak salah ya. Influencernya udah ya. Iya benar, dia bikin. Atau mungkin Mas Fandi mau bikin, biar kita juga gampang terinfluence dengan Mas Fandi. Sudah sempat kepikiran bikin konten. Gitu. Mau tak tajemin ke sosial media spesialisnya atau gitu. Tapi masih proses ini ya. Mungkin kami langsung bisa jadi followersmu. Asik. Siap. Ditunggu ya, We. Thank you, tak tunggu Van. Oke, siap, thank you. Itu jawabannya Van ya. Oke, makasih, We. Ini Nipu katanya mau nanya, Bu. Silakan. Ya. Hai, Bu. Nipu juga influencer ini, Nipu. Yo, dia healthy. Sorry, aku keluar dari kantor dulu biar bisa ngomong, ada Pak Bos di kantor. Iya. Oke. Kan kalau aku mau tanya gini, Pak. Jadi aku emang ngerasa banget sih, sosial media ini memang ngebantu banget. Jadi awalnya itu memang aku nggak ada niatan buat kayak nambah follower gitu. Jadi paling cuman suka posting, terus aku nggak tahu caranya gimana sih nambah follower. Istilahnya kalau kita mau, selain dengan cara ads, itu kan paling nggak kita kan harus bikin kolam dulu yang ada ikannya kan gitu ya. Kalau nggak ada ikannya, siapa yang mau lihat kan gitu. Kecuali ini pakai ads kan. Nah karena memang aku mikirnya aku nggak mau pakai ads, belum bisa pakai ads waktu itu. Akhirnya aku cuman posting, terus aku cuma nambah hashtag gitu aja. Dan itu aku ngerasa itu nambah followerku. Ya alhamdulillahnya masih dikit ya, paling nggak nambah lah dan lumayan gitu loh. Dan itu aku ngerasa sih aku posting. Jadinya memang nambah ada yang komen atau ada yang tertarik gitu. Nah sekarang aku pengen tahu sih sebenarnya gimana sih caranya biar nambah follower ini gitu, yang bener gitu tuh harusnya gimana gitu selain pakai ads. Kalau ads memang aku nantinya akan coba belajar dan memang PR banget ya. Ini PR banget buat bisa engage sama si penonton ini tadi. Jadi kalau misalnya kan sekarang kan di FB sama di mana-mana sih, di YouTube dan lain-lain kan sudah ada yang story ya. Udah ada story, udah ada live gitu. Gimana sih caranya bikin engage yang bener? Kalau tadi kan cuman skip aja, yang mungkin kita pasti satu hari lah paling enggak gitu. Tapi kalau misalnya bener-bener bisa engage dan menambah si follower ini gimana sih caranya? Thank you, Van. Serius, aku suka banget materimu. Thank you. Balik kantor ya. Oke. Ya, tunggu wes. Sampai duduk dulu. Sebenarnya kurang lebih sama sih. Konsisten posting itu gimana, banyak juga sih tanya gimana sih cara naikin follower secara organik, gimana sih biar followerku nambah tapi
pakai cara yang halal, pakai cara yang legal, karena kalau mau buka-bukaan di dunia digital ini juga ada cara yang nggak halal, dalam artian kalau di cukup familiar pasti ya kayak yang namanya beli follower, beli like apa segala macam. Tapi itu nggak aku saranin banget, jangan sekali-sekali jangan beli follower. Karena kita juga nggak tahu itu follower yang kita beli itu sesuai target market kita atau enggak. Percuma juga dong mereka datang tapi nggak terjadi interaksi, nggak terjadi engagement apa-apa. Kalau caranya untuk tips untuk naikin jumlah follower secara organik, yang dilakuin itu tadi bener sih, hashtag itu pengaruh. Apalagi kalau kita bangun dari nol, kalau kita bangun create account dari nol itu, yang pertama konsisten posting dulu, rutinin posting sehari sekali atau seperti yang tak bilang tadi, seminggu minimal 3 kali lah, masih nggak apa-apa lah. Cuman ya tergantung kecepatannya, tergantung sama jumlah rutin postingnya sih. Kalau pengen yang lebih enak angkanya ya 1 hari sekali posting, terus habis itu create konten yang relate sama mereka. Lagi-lagi kuncinya sih di audiens kita. Selain di kitanya sendiri, kita kan sudah pasti kita tahu, kita kenal brand kita tahu kita apa yang mau kita tawarkan. Tapi apa yang mau kita komunikasikan itu nyampe nggak ke audiens kita? Cara kita ngomongnya itu udah bener nggak sama apa yang dipahami sama audiens? Ketika audiens nggak nangkep sama apa yang kita omongin, sama message apa yang kita mau kita sampaikan, bukan berarti kita harus ganti goal kita ya, bukan kita ganti goal kita, tapi kita ganti cara komunikasinya agar sesuai sama si target marketnya, sama si audiens. Terus hashtag itu penting buat lebih bikin nambahin exposure ke konten kita. Konten kita bisa lebih banyak ditemukan orang dengan yang gunain hashtag. Tips untuk yang hashtag ini, jangan gunain hashtag yang terlalu umum, tapi juga jangan gunain hashtag yang terlalu spesifik. Usahakan lakuin riset hashtag dulu. Riset hashtag di IG kan bisa toh, cari di yang di atas kolom search itu, ketik aja hashtagnya apa, cari yang kisaran di angka ratusan ribu munculnya. Jangan yang sampai jutaan gitu, sebaiknya hindari sih, karena bakalan tenggelam banget. Dan kalau yang puluhan atau cuman satuan gitu munculnya, itu juga jangan dipakai, karena berarti kan asumsinya nggak banyak orang yang nyari hashtag itu gitu. Terus geotagging itu fitur kita ngasih, kita lagi ada di alamat ini, itu bisa toh, paham kok ya, yang biasanya di atas di bawahnya nama kita loh, di Surabaya di mana, itu juga pengaruh sih, itu juga pengaruh. Terus basicnya sorry aku malah kelupaan, benerin juga ini, dibenerin juga bio profilnya. Kalau kalian lihat di profilku, di profil IG ku, aku kasih, bentar, aku lupa tulis apa ya. Di bawahnya foto itu kan, itu tak tulis langsung namaku sama apa yang aku lakuin, apa yang bisa aku tawarkan ke kalian, ke audiens. Aku caption writer. Terus di bawahnya di bagian deskripsi itu jelasin juga mungkin keunggulan atau pembedanya kalian dengan brand sejenis, itu jelasin juga di situ dengan singkat, dengan padat. Terus jangan lupa juga kasih CTA, ketika mereka tertarik dengan apa yang kalian tawarin, mereka harus ngapain. Kalau di aku sih, aku tak kasih ini toh, tak kasih alamat email, atau bisa juga kalau beberapa online shop bisa dikasih mungkin ke marketplace-nya mereka atau ke online-nya mereka, itu bisa. Jadi ketika market baca, mereka tahu, mereka tertarik, mereka harus ngapain.
hanya dari bio profilnya. Dengan sederhana ngubah bio profile itu bisa juga datengin follower. Begitu. Terus yang terakhir tadi soal live ini ya, soal konten story, konten live. Kalau untuk konten live, saranku bikin jadwalku. Jadi misal di 1 minggu itu kamu mau live di hari apa aja. Jadi bikin audiensmu itu akhirnya paham sama polanya dan nunggu. Oh, Nipu ini bakal live tiap hari di jam segini, jam 4 sore sampai jam 5 sore. Oh iya, mereka bisa langsung online di jam itu untuk nunggu kontenmu. Bisa juga itu juga didukung dengan banyak fitur-fitur di IG Story itu yang kita bisa nge-remind mereka, yang countdown itu bisa toh. Kita mau live aku mau live besok Minggu, itu tak bikin materi buat tak post di story-nya, terus tak kasih countdown itu biar si audiensnya juga interaksi sama itu naikin engagement dan naikin berdampak positif juga ke akun kita. Audiens juga dapat reminder ketika kita mau live gitu sih. Kalau untuk story, apa aja yang perlu di-post di story? Aku nggak ada batasan khusus sih. Jadi beberapa brand itu kalau tak kasih contoh, mereka bisa macam-macam. Mereka bisa nampilin behind the scene prosesnya, bisa nampilin promo, bisa nampilin teaser produk baru. Itu bisa. Kalau mau personal branding bisa juga. Misal nih Nipu mau personal branding, Nipu bisa kasih di story-nya itu kayak tentang kesehatan, kayak cara workout yang benar, itu juga bisa kayak gitu. Artikel macam-macam microblogging itu juga bisa di story-nya. Manfaatin juga fitur-fitur stiker yang ada di IG, itu powerful sih. Powerful. IG, FB itu udah banyak ngefasilitasi bisnis untuk bisa lebih powerful di media sosial mereka, di platformnya. Man, ini ada 2 pertanyaan terakhir dari dia sama Yoyo. Kalau dia ini terkait e-commerce ya. Jadi tadi Nipu udah ya, Nipu udah clear. Udah, makasih banget kan. Oke, sama. Ini dari dia sama Yoyo. Ini 2 pertanyaan terakhir ya. Setelahnya aku close ya teman-teman, karena udah masuk waktu zuhur, mau zuhur di sana ya. Kalau aku di Bandung masih nanti jam 12. Silakan Van, yang pertanyaannya dia. Kalau untuk e-commerce, digital marketing di e-commerce, menurut Ade jadi verified seller itu efektif nggak? Jujur deh, sebenarnya aku nggak banyak terjun di e-commerce ya, jadi aku nggak seberapa paham seluk-beluknya sebenarnya. Cuman kalau dari pengamatanku, aku ada beberapa klien yang juga terjun di marketplace, cuman aku nggak handle untuk manage tokonya mereka di sana ya. Star seller atau verified seller itu cukup ngebantu sih. Ada dampak positifnya buat pertama itu jadi jadi kayak menambah kredibilitasnya si toko itu sendiri. Dan yang kedua, setauku untuk beberapa marketplace itu mungkin semua ya, tapi untuk verified sellernya mereka itu ada benefit lagi nggak sih, ada advantage khusus mungkin kayak diikutkan kalau yang klien yang tak pegang ini, dia diikutkan dalam campaign bulan depan, campaign besarnya marketplace itu bulan depan mereka diajak. Jadi itu nambah exposure juga di brandku sendiri, di brandnya klien itu sendiri. Mereka kan otomatis si marketplace ini ikut ngepromosiin si brand ini juga. Gitu sih. Tapi kalau untuk detailnya gimana, jujur aku belum segitu paham. Jadi yang bisa aku bantu jawab segitu dulu. Semoga membantu.
Terus Dari Ojo. kan cara buat IG verified apa aja syaratnya? Wah ini IG verified itu kalau secara how to-nya yang disampaikan sama IG sendiri, kita bisa request, kita bisa ngajuin kayak form request gitu di IG. Kalau nggak salah ada juga kok request verification. Cuman aku nggak bisa ngomong soal berapa lama bakal di notice sama IG dan bakal dikasih jawaban sama IG. Beberapa klienku itu udah tak ajuin itu beberapa persyaratannya itu sampai yang nunjukin identitas, terus nunjukin kayak bukti pajak apa segala macam ada kok, itu diminta kayak gitu juga. Tapi itu sampai sekarang juga belum ada respon sih. Itu udah cukup lama, udah 2-3 bulan ajuin belum ada respon. Kayaknya kalau untuk pastinya cuman ya IG yang tahu kayaknya. Aku juga kurang paham untuk gimana caranya biar verified. Kalau sempet juga sih baca-baca di internet ada kayak hacks-nya gitu buat bikin biar dapat IG verified, cuman aku belum pernah praktekin karena menurutku nggak segitu urgentnya kalau untuk brand-brand yang tak pegang. Cara-caranya yang disampaikan itu kayak bikin beberapa akun yang seolah-olah niru akun kita pakai nama yang seolah-olah pengen apa ya, impersonator lah, miripin akun kita itu, terus kita report, itu bisa nanti sama IG dikasih verified akunnya. Cuman aku belum pernah praktekin langsung. Gitu. Jadi nggak mesti dari berdasarkan jumlah follower ya, Van ya? Nggak udah mesti. berapa juta follower gitu. Nggak atau mesti. udah benar-benar bisa jadi influencer kan. Setahu kalau nggak salah ya, meskipun masih ratusan ribu tapi memang dia punya influence yang kuat ya di Instagram ya. Jadi interaksinya dengan follower itu kayak tinggi juga Ya, kayaknya verified sama Instagram ya. Ya, itu kalau lihat si akunnya Sardan ABC, dia itu followernya masih 700 apa 800-an, nggak sampai 1000 kok. Tapi dia dapat verified. Oh gitu. Mungkin ya karena dia juga brand ini ya, brand nasional ya. Jadi mereka secara pengajuan mungkin lebih dinotis sih. Gitu. Oke, baik. Kalau begitu, ini sudah jam 11:30, kayaknya sudah cukup. Lama ya ternyata. Lama banget, tapi keren banget Van, beneran. Aku apresiasi banget karena materinya Van ini benar-benar bagus banget, daging banget ya. Ngebahasnya benar-benar spesifik. Menurut aku tidak hanya sekedar digital marketing luas banget, tapi benar bahas juga di Instagram di mana, di Facebook Ads di mana gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman di sini semua yang ikut, terutama yang ikut sejak awal ya gitu, benar-benar dapat banyak banget ilmu dari Fanny. Makasih banyak ya Van. Thank you. Terus buat Fanny, buat karirnya Fanny. Thank you. Amin. Saya sebagai sosial media spesialis juga, mudah-mudahan kliennya jadi bertambah banyak. Atau mungkin dari teman-teman ada yang bakal jadi kliennya Fanny atau iya. ya. Boleh loh. Oh boleh, tentu saja kita mau sih. Oke. Baik, terima kasih Van. Nah teman-teman, itu tadi kita udah ngikutin webinar dari Fandi ya. Kita ucapin apresiasi dulu gitu ya. Meskipun nggak ada suara, kita tepuk tangan dulu buat Fandi. Terima kasih Van. Good job banget Van. Ayo.